Selamat datang kembali ya. Kali ini kita coba akan buat sebuah project baru ya, di mana nantinya kita bisa mentautkan antar database dengan program yang kita buat ya. Nah, tujuannya adalah dengan adanya program visual ini kita dapat lebih mudah dalam mengolah sebuah database ya. Dan kelebihannya nanti mungkin database ini hanya bisa kita akses melalui program ini, jadi tidak bisa diakses oleh orang luar, jadi keamanan data lebih terjamin ya. Jadi dan juga pengguna itu kita bisa kustomisasi sesuai dengan keinginan pengguna, kemudahan pengguna ya. Nah, coba kita mulai dari create new project dulu. Kemudian kita cari Windows Form app yang ada netnya ya. Jadi sisap Windows desktop, kemudian cari yang ada net frameworknya ya. Setelah itu yang ini ya, Windows Form app next framework ya, pastikan yang ini. Kemudian kita buat nama projectnya mungkin apa ya, ppdb ya, appdb. Nanti terserah kalian untuk nama projectnya, bebas. Kemudian untuk framework kalian cari yang framework 4,5 ke atas ya, 451, 452, 456, 461, 472 itu boleh ya. Yang jelas 45 ke atas, usahakan yang itu. Kemudian create. Kita tunggu. Nah, kita sudah diberikan halaman depan seperti biasa ya dari project kita. Nah, di sini saya coba ganti dulu nama formnya, program pengolah database ya. Program pengolah database seperti itu. Nah, habis itu setelah itu ya kita cari yang di sebelah kanan di solution appbd. Nah, di sini kalian klik kanan, kemudian cari add ya, kemudian new item ya. Nah, new item, kemudian cari di sini di bagian data, cari service based database ya. Nah, ini service based database ya. Kemudian add. Nah, setelah itu akan muncul database 1 MDF ya, dan database ini sebenarnya bisa kita ubah namanya, tapi nanti dulu karena kita coba dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau coba ganti namanya boleh. Kemudian jika sudah create database di sini, kita cari di server explorer yang di sebelah kiri ya. Klik di sini. Kalau tidak ada, kita bisa lihat di Windows ya. Sini cari yang di sebelah kirinya, ataupun di project ya, view ya, server object explorer ya, yang sini di view ya, atau server explorer ya, yang di sini. Klik. Nah, di sini kita cari yang di data connection. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat di tabel ini masih kosong ya. Nah, karena masih kosong, kita tambahkan dulu add new table. Klik kanan ya, klik kanan, add new table. Nah, kemudian kita akan diberikan sebuah tabel ya, seperti ini. Tabel. Nanti kita edit isi tabel ini dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya coba contohkan tabel mahasiswa, ada NIM-nya, ada nama.
kemudian alamat, kemudian jenis kelamin. Saya gunakan underscore ya, karena biasanya sih untuk nama kolom pada database itu jangan pakai spasi ya, karena lebih rentan kalau ada error nanti kalau kita pakai spasi. Pakai underscore saja. Kemudian kelas, terakhir jurusan ya. Oke. Setelah itu kita set tipe datanya. Tipe datanya itu sesuaikan dengan kira-kira nanti besaran data yang ada. Kalau dicocokkan saja, jangan dibuat yang selalu yang paling maksimal ya, karena kalau memang kita tahu bahwa nantinya sebuah kolom itu atau data itu tidak akan lebih dari 10 karakter, ya sudah jangan diisi gini, karena semakin besar memori yang kita buatkan, maka makin lambat atau berat program itu dijalankan. Ya, jadi kemudian disesuaikan aja. Nanti kemudian ini untuk di allow null berarti ketika kita membuat sebuah data diperbolehkan untuk kosong. Nah, karena di sini kita wajibkan semuanya ya, jadi jangan ada nullnya ya. Hilangkan centang. Kemudian kita update di sini. Update database ya, ditunggu. Kemudian update database. Tunggu sampai ada centang hijau di sini, berarti database-nya sudah ready ya. Nah, sekarang bagaimana kita caranya untuk bisa mengedit isi datanya ya. Nah, sekarang pindah ke paling bawah, atau nanti cari yang data source ya. Klik di sini, kemudian kalian klik add new data source, atau yang di sini boleh, yang di pojok kiri atas, atau yang di sini boleh sama. Kemudian cari klik yang database, kemudian dataset, next. Nah, di sini akan muncul database kita yang tadi ya. Otomatis kita next saja langsung. Kemudian database one as connection as string ya. Next. Nah, ini dicentang semua ya. Nanti biar nanti data set kita ini, data source kita itu nyambung dengan seluruh isi data yang ada pada database. Kemudian finish ya. Dan juga nama data set ini bisa kita ubah, nanti kalau mau kalian ubah silakan. Finish. Oke, setelah itu nanti pada dataset ini akan muncul seperti ini ya. Muncul ini tabelnya. Nah, sekarang kita balik ke yang di sini di bawah, cari yang form tadi, form di awal. Kemudian kita bisa drag and drop data-data yang ada pada data source ini ya. Ya, saya ginikan dulu ya biar gampang. Nah, misalnya yang pertama kita isi yang di sini ya text box ya, benar. Nama text box, alamat, jenis kelamin, kelas, dan lain-lain, jurusan ya. Nah, itu jika sudah kita bisa ya kita drag ke sini ya. Nah, ini NIM ya sudah ada sebagian sini. Langsung dibuatkan ya. Kemudian klik yang di sini untuk nama. Nah, jadi jauh lebih gampang. Alamat, jenis kelamin, kelas, jurusan. Nah, biar gampang saya drag and drop dulu semuanya. Kita atur sekarang. Kemudian ini di sini.
ya. Ini silahkan disesuaikan dengan seleranya ya, nanti bagusnya kayak gimana. Ini saya contohkan saja. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita save ya semuanya. Save all. Coba kita run. Start. Oke, kita coba sekarang. Ya, kita masukkan NIM-nya 081 misalnya. Kok nomor HP 18111 ya, misalnya seperti itu ya. Ingat ini tidak boleh lebih dari 10. Jadi 3, 6 ya, sekian. 8 karakter, kemudian nama misalnya Budi, kemudian alamat Denpasar, jenis kelamin laki-laki, kemudian kelas pagi, jurusan IF ya. Itu misalnya ya. Jadi kita harus tambahkan dulu ya, plus dulu ya, plus, nah baru bisa kita tambahkan 18 111 222 ya, berapa huruf ini, asal jangan lebih ya, jadi sekitar 8 huruf, kemudian atau 8 karakter, Budi, nama, alamatnya Denpasar gitu misalnya. Kemudian di sini jenis kelaminnya laki-laki, yang kelas pagi, kemudian jurusan IF ya, pagi. Oke, setelah itu kita save ya, save. Kemudian kita tambahkan baru misalnya 18 444 33 22 misalnya seperti itu. Kemudian nama Ani gitu misalnya, alamat Gianyar, jenis kelamin perempuan, kemudian kelas misalnya kelas siang atau malam ya, jurusan SI ya. Oke, simpan. Nah, jika sudah kalian simpan, sini bisa kita cek. Nah, ini yang first, ini yang tadi ya, ini yang setelahnya ya, seperti itu. Nah, selain itu ya, kita close dulu. Selain itu kita juga bisa kembali ke data source yang tadi. Kita bisa memuat seluruh tabelnya ya. Misalnya seperti ini, kita drag ya. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Sekarang coba kita start. Plus dulu. Misalnya NIM-nya 18 222 333 kayak tadi, Budi atau Tony gitu misalnya. Alamat Denpasar, kemudian jenis kelamin laki-laki ya, kelas pagi, jurusan IF yang kita simpan. Nah, otomatis ya akan muncul di bawahnya dan plus misalnya ya. Di sini kita di sini kita bisa edit langsung ya, 081 sekian misalnya Mia gitu. Nah, negara kelas malam siang itu misalnya ya. Dah
Jadi sangat mudah sekali dan gampang dengan menggunakan dataset dan database server di sini. Kita sudah bisa membuat sebuah program yang bisa mengolah database. Nah, cukup dulu sampai di sini untuk tutorial kali ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.